Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita kesehatan, keselamatan, dan nikmat yang tiada tara. Sholawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW bersama ahlul baitnya. Perkenalkan, nama saya Kobar Sarda Kumara dari Offering D17. Di sini saya akan menyampaikan doktrin-doktrin pokok akidah Islam. Tauhid adalah intisari Islam yang merupakan pesan semua nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Islam adalah agama terakhir karena Islam dalam bentuk khasnya dibawa oleh Nabi terakhir yang merupakan penutup para nabi atau bisa disebut Khatam al-Nabiyyin, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dilihat dari aspek pesan universalnya, Islam adalah agama tertua. Dan dilihat dari manifestasi historisnya, Islam adalah agama terakhir. Sebagai agama terakhir, Islam datang bukan untuk membawa tradisi baru, tetapi untuk menegaskan kembali pesan tauhid yang telah didakwahkan para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Sepanjang sejarahnya, manusia telah menunjukkan rasa ketundukan dan kepasrahan pada sesuatu yang di luar jangkauannya. Aktualisasi ketundukan itu terlihat di dalam berbagai macam ritus yang berbeda-beda menurut tingkat perkembangan intelektual dan kultural seseorang atau masyarakat. A.J. Haskell menyatakan bahwa memahami eksistensi Tuhan merupakan pencarian rumit yang tidak pernah final. Terlepas dari semua itu, fenomena di atas menjelaskan perihal fitrah manusia untuk beragama. Fitrah beragama atau yang dipopulerkan oleh ahli syaraf California University V.S. Ramachandra sebagai good spot merupakan suara Tuhan yang terekam di dalam jiwa manusia. Menurut Ibn Taimiyah, fitrah beragama disebut sebagai fitrah munazzalah atau fitrah yang diturunkan, yang berfungsi sebagai menguatkan fitrah majbulah yang sudah ada di dalam diri manusia secara alamiah. Oleh karena itu, pengertian ini menunjukkan bahwa agama merupakan kelanjutan dari natur manusia sendiri. Lebih jauh, kehidupan manusia di muka bumi ini selalu dihadapkan pada beragam persoalan. Dengan potensi lahiriah dan batiniah, manusia senantiasa berupaya untuk mengatasinya, meski ia seringkali dibenturkan pada realitas keterbatasan. Keterbatasan dan ketidakpuasan manusia inilah yang akhirnya melahirkan tuntutan dan kebutuhan terhadap kekuatan metafisika di luar dirinya. Ia lantas melakukan aktivitas mencari, membanding, dan menyimpulkan kekuatan-kekuatan yang mengitarinya, yang diasumsikannya sebagai Tuhan, yang diharapkan dapat memudahkan dan meringankan problem hidupnya. Contoh paling jelas untuk kasus pencarian Tuhan secara fitrah memang dibutuhkan oleh manusia adalah penggambaran teologis Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam terlahir di Ur Kaldea, di bagian barat daya Mesopotamia, sekarang wilayah Irak dan Syria, antara sungai Tigris dan sungai Eufrat, pada abad ke-19 sebelum Masehi. Pada waktu itu, masyarakat Kaldea telah memiliki kepercayaan, ritus,
dan mitos yang diwariskan secara turun-temurun. Untuk menghormati tuhan-tuhannya, orang Kaldea membuat patung-patung untuk disembah. Penyembahan berhala, paganisme atau wad'siyah dalam bahasa Arab, telah mapan ketika Nabi Ibrahim masih muda belia. Dengan berpikir secara kritis, Nabi Ibrahim alaihissalam berpendapat bahwa berhala-berhala sesembahan kaumnya itu adalah benda mati yang tidak dapat mendatangkan manfaat dan bahaya bagi dirinya, terlebih bagi orang lain. Nabi Ibrahim alaihissalam begitu risau dan gelisah dengan tradisi asosianistik dan politeistik dari kaumnya itu. Meski ia sendiri belum mengetahui jawaban dari problem soal keagamaan tersebut, di saat berada dalam fase skeptis inilah ia berusaha mencari Tuhan melalui fenomena alam yang terbentang di hadapannya. Mungkin muncul pertanyaan, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berpasrah diri kepada Tuhan, padahal ia belum berhasil mengidentifikasi siapa sesungguhnya Tuhan alam semesta ini. Manusia meski dilahirkan dari pasangan suami istri, ateis dan dibesarkan di lingkungan masyarakat yang tidak mengenal Tuhan, lahir di muka bumi dengan membawa fitrah kesucian dan keimanan. Pasalnya setiap insan saat masih di alam arwah telah diberikan kesaksian primordial di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mentauhidkan dan memahaesakannya. Sekian dari saya, jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.